Ya, Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan beri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Namun Allah yang senantiasa memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita beribadah pada pagi yang luar biasa ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan semadu kembali dan berkati kita semua. Shalom. Mari pada pagi hari ini kita akan berdiri, kita akan bersemangat memuji Allah kita yang dahsyat, karena Dia Raja. Haleluya. Dengan suara-suara yang meriah bagi Allah kita.
Raja. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membuat terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, karena Engkau Raja yang Maha Besar, memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada apa-apa sih, tidak apa-apa sih. Ya nama sih, tidak ada apa sih. Kudus hadirat-Mu.
Haleluya, kami yakin Engkau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang memberkati puji-pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, Raja yang dahsyat, Raja yang hidup. Selama-lamanya Engkau Raja Tuhan. Engkau sedang melawat kami Tuhan. Engkau memberikan kemenangan bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta.
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namun Engkau mau bersama-sama dengan kami. Engkau sungguh luar biasa. Engkau ada di tempat ini, Engkau juga ada di tempat setiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah pada pagi ini, kami siap mendengar, kami siap melakukan apa yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu sederhana yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Berikan roh hikmat dan pewahyuan, setiap firman yang Kami sampaikan adalah pewahyuan dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita telah belajar beberapa hal. Bagaimana kita bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Karena dampak daripada COVID-19 ini yang paling terasa adalah krisis ekonomi. Di mana-mana terjadi dan di mana-mana orang mengalaminya. Gitu. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan bisnis, banyak orang kehilangan income. Dan tidak sedikit dengan adanya virus corona ini yang punya penghasilan tinggal 50%, saudara. Ya, tapi kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengatasi krisis ekonomi ini, gitu. Ya, yang sudah kita belajar, dan ada ekonomi kreatif. Nah, Tuhan berikan kita hikmat. Ya, bagaimana kita bisa menjalankan ekonomi kreatif itu? Nah, dalam ekonomi kreatif itu diperlukan dua hal, hikmat dan kemauan, saudara. Di grup WA saya ada beberapa grup itu bisnis semua, saudara. Baik itu grup hamba Tuhan, grup Loranis, grup apa saja, semua menawarkan bisnis mereka masing-masing gitu. Lah itu kan bisnis kreatif, ekonomi kreatif, saudara, yang biasa tidak pernah bisnis, mereka bisa bisnis gitu untuk menambahkan income mereka, dan itu tidak salah, saudara. Dan satu lagi, ya, bagaimana kita bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada namanya ekonomi supranatural, amin. Ya. Ada ekonomi supranatural, gitu. Bukan hanya ekonomi kreatif saja, tapi ada ekonomi supranatural. Ya. Lah, ekonomi supranatural ini diperlukan dua hal saja juga, yaitu doa dan pengorbanan. Gitu. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tapi Elia adalah seorang yang sungguh-sungguh berdoa, sehingga Elia dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Gitu. Alkitab mencatat tiga hal bagaimana Allah memelihara Elia secara supranatural. Elia dipelihara lewat burung-burung gagak. Elia tinggal di pinggir sungai Krit, Elia bisa minum dari sungai Krit itu. Dan pagi petang Allah kirim burung gagak untuk membawa roti dan daging. Saudara, ini kan sesuatu yang luar biasa. Elia juga dipelihara secara ajaib lewat seorang janda yang miskin di Sarpat, saudara. Dikatakan tepung itu tidak habis-habis dan minyak itu juga tidak habis-habis. Bagaimana Allah melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan Elia dengan kehidupan janda itu. Mengapa? Karena Elia adalah seorang yang bersungguh-sungguh berdoa. Ada ekonomi supranatural. Dan Allah juga bisa pakai malaikat untuk memberikan Elia itu roti dan air, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, firman Tuhan ingin mengajak kita semua untuk semakin bersungguh-sungguh berdoa seperti Elia berdoa. Amin. Lah, pada pagi hari ini kita akan belajar satu hal. Ya. Kalau kita sudah belajar bagaimana kita melakukan ekonomi kreatif, kita tidak malas,
kita mau melakukan apa yang bisa diuangkan gitu. Yang kedua, kalau itu tidak mungkin kita bisa melakukan, bahkan kita sudah melakukan tapi tetap tidak cukup, ada satu hal lagi, yaitu ekonomi supranatural. Kita berdoa sungguh-sungguh, Allah bisa memberkati kita dengan cara yang ajaib. Amin. Dan satu hal lagi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kita harus belajar menyibukkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Filipi. Surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, ini penting sekali saudara. Ya, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, belajar memanage keuangan, belajar memanage berkat yang Allah berikan kepada kita. Karena walaupun kita sungguh-sungguh berdoa, kadang-kadang berkat juga belum datang juga bisa, saudara. Lah, tapi kita diajar pada saat ini bagaimana kita mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Baik berkat itu besar maupun berkat itu kecil, asal kita bisa memanage, kita cukup. Amin. Mengapa kita harus memanage? Mengapa kita harus mencukupkan? Karena sebenarnya berkat dari Tuhan itu cukup. Amin. Cukup. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 16, bagaimana ketika orang-orang Israel itu menerima mana dari surga. Mereka yang mengambil banyak tidak kelebihan, mereka yang mengambil sedikit juga tidak kekurangan. Artinya apa? Berkat Tuhan itu cukup. Dan ketika Yesus lahir di bumi ini, Yesus mengajar bagaimana kita ini hidup, bagaimana kita ini berdoa. Dia mengajar kita berdoa di dalam Matius pasal yang ke-6 tentang Bapa kami dalam kerajaan surga. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Gitu. Artinya apa? Bahwa berkat Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita. Kalau kita kurang, itu yang salah bukan Tuhan, tapi yang salah kita. Karena sebenarnya berkat Tuhan itu cukup. Amin. Nah, Paulus mengajar kita bagaimana kita mencukupkan diri dalam segala keadaan. Gitu. Yang dialami oleh Paulus ini mungkin ya hampir-hampir sama yang dialami oleh kita semua hari-hari ini. Kitab Filipi ini ditulis dari penjara, saudara. Sebelum Paulus di penjara, mungkin banyak orang berikan persembahan kepada Paulus. Paulus pelayanan kemana-mana, banyak mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan pelayanan Paulus. Mungkin Paulus banyak menerima berkat-berkat dari banyak orang yang dilayani. Dan Paulus juga melakukan bisnis membuat tenda, saudara. Dan bisnis Paulus ini diberkati Tuhan. Bukan hanya mencukupkan dirinya sendiri untuk pelayanan diri sendiri, tapi bisnis Paulus ini bisa untuk membiayai pelayanan teman-teman sekerjanya, saudara. Ini kan luar biasa. Dia diberkati dalam pelayanannya, dia diberkati dalam bisnisnya. Tapi karena Paulus memberitakan Injil dan Paulus ditangkap, saudara. Paulus masuk dalam penjara. Paulus tidak sama ketika dia ada di luar. Hanya beberapa orang yang tak mencintai Paulus dengan tulus saja yang masih memberikan persembahan pada Paulus ketika Paulus ada di penjara. Berkat-berkat yang Paulus terima tidak sama pada waktu dia ada di luar. Dia sudah tidak lagi bisa bisnis. Dia adalah penjara yang gelap, saudara. Dan dia menulis kitab Filipi, surat Filipi ini. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kalau hari-hari ini saudara mungkin mendapatkan income hanya separuh dibandingkan sebelum ada COVID-19, tapi 50% yang saudara terima itu sebenarnya juga cukup. Amin. Amin.
Yang penting bagaimana kita bisa memanage-nya, saudara. Kalau kita mengalami kelimpahan, ya sebenarnya kita harus cukup. Tapi ketika kita mengalami kekurangan, itu pun juga cukup. Dan kita harus tetap selalu bersyukur, berapapun yang kita dapatkan. Amin. Dan itu yang diajari oleh Paulus dan dialami oleh Paulus dan diajarkan kepada jemaat di Filipi dan diajarkan kepada setiap kita, saudara. Nah, kita tidak ngelokro karena persembahan, karena berkat yang kita terima hanya 50%, hanya sedikit, gitu. Kita tetap semangat dan kita tetap belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentang mengelola keuangan, mengelola berkat, mengelola harta, itu adalah yang penting yang Allah ajarkan kepada kita, saudara. Lah, tapi banyak orang yang tidak bisa, gitu. Kalau orang bisa mengelola, orang bisa memanage keuangan, Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Amin. Kalau orang tidak bisa memanage keuangan, dikasih berapapun, saudara, itu akan selalu kurang. Tapi kalau orang bisa memanage keuangan, berapapun yang dikasih akan tetap cukup. Amin. Amin. Ya. Jadi cukupkanlah, bersyukurlah berapapun yang saudara terima lewat pekerjaan, bisnis, usaha saudara. Bersyukurlah. Ya, di-manage dengan baik-baik gitu. Turunkan standar kita, belanja kita gitu. Oh, bisa saja, saudara. Kalau mungkin biasanya kita kalau tidak bisa makan babi kecap, misalnya, tidak bisa makan, saudara. Lah, kita makan sama sambal aja harusnya bisa, amin. Ya, saudara tahu rahasianya bagaimana makan enak? Saudara tahu? Tunggu lapar, saudara. Tunggu lapar, kalau kita lapar makan sama sambal aja sudah ciami gitu. Tapi kalau belum lapar, makan dengan apapun, saudara, tetap tidak enak, saudara. Lah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebenarnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sedang mendidik kita, Allah sedang mengajar kita. Bagaimana kita juga belajar hidup sederhana, gitu. Dan itu penting, saudara. Belajar bersyukur, menerima apa adanya, makan apa adanya, berpakaian apa adanya. Kalau hal yang tidak terlalu penting, tidak perlu itu dibeli. Amin. Ya. Ada orang-orang yang tidak bisa memanage keuangan. Mungkin sekali dapat gaji 3 hari udah habis. Gitu. Dan hari-hari selanjutnya apa? Utang, saudara. Lah, itu udah bagus. Allah ingin berapapun kita manage dulu, gitu. Pokoknya sampai akhir bulan masih ada. Amin. Kalau ada berkat itu bisa ditabung, saudara. Kalau ada berkat juga bisa ditambahkan untuk membeli yang lain. Tapi berkat yang kita terima itu harus di-manage. Dan hari-hari ini, saudara, Allah berikan pesan kepada kita semua. Walaupun di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit, tetap kita harus tetap belajar namanya menabung. Amin. Mengapa? Kalau Wahyu pasal 6 itu digenapi, saudara, orang akan banyak mengalami kesulitan ekonomi. Bukan hanya seperti hari ini, saudara. Dikatakan bahwa secupak gandum itu sedinar harganya. Secupak itu hanya 1/4 gantang, mungkin hanya sekitar 1/4 liter, saudara. Itu sedinar itu upah kerja sehari, saudara. Orang bekerja sehari hanya bisa mendapatkan mungkin 1/4 liter beras. Itu adalah hari-hari yang sangat sulit. Sebab itu kita harus kurangi jeng-jeng kita, amin. Harus kita kurangi, saudara. Kita harus belajar hidup sesederhana mungkin, saudara. Makan sesederhana mungkin, berpakaian sederhana mungkin. Jangan menambah utang, amin. Kita perlu menambah tabungan kita. Kalau sesuatu yang sulit terjadi, kita masih ada cadangan. Dan sebenarnya menabung itu adalah alkitabiah, saudara.
Di dalam Amsal itu dikatakan bahwa belajarlah kepada semut. Ya. Semut itu ketika musim panas ya bekerja, dia mengumpulkan makanan gitu. Dan ketika musim hujan dia sudah tidak bisa bekerja, masih banyak makanan di lumbung itu. Dan dalam kitab Kejadian, kita juga diajar untuk menabung. Selama 7 tahun terjadi kelimpahan di Mesir, maka Yusuf berkata kepada Fir'aun supaya semua orang di Mesir 1/5 daripada panen mereka itu dimasukkan dalam lumbung, saudara. Mengapa? Karena akan ada 7 tahun kelaparan, 7 tahun kekeringan. Lah, ketika mereka mentaati nasihat daripada Yusuf, Mesir tidak kehabisan gandum. Mesir tidak kehabisan makanan. Mengapa? Karena ketika mereka bisa bekerja, ketika mereka masih bisa panen, ketika mereka mengalami kelimpahan, mereka bisa menabung, saudara. Ketika terjadi 7 tahun krisis ekonomi, sampai bangsa-bangsa lain mencari gandum ke Mesir, saudara. Mesir ada gandum. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selama masih ada kesempatan kita bisa bekerja, kita bisa berkreatif, kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, kita masih mendapatkan berkat, kita masih bisa menerima berkat. Jangan habiskan itu, sisihkan, ya. Kita tabur untuk pekerjaan Tuhan, mungkin kita juga nabur untuk kebutuhan orang lain, kita juga nabur, nyimpan untuk kebutuhan kita sendiri. Amin. Belajar hidup sederhana itu akan lebih baik, saudara. Ya, itu orang-orang yang akan punya masa depan dan orang-orang yang akan dipercaya dengan berkat yang besar. Itu belajar memanage. Amin. Belajar menyibukkan diri dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin memang krisis ekonomi terjadi di seluruh dunia, saudara. Tapi Tuhan sudah memberikan jalan kepada setiap kita. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Mengatasi dengan ekonomi kreatif, ya, belajar kreatif yang bisa diuangkan, saudara. Ya, ada kesempatan kita berbisnis lah, gitu. Kalau ada kesempatan banyak berdoa, ya banyaklah berdoa seperti Elia. Kalau saya ya lakukan semua, tapi saya lebih banyak seperti Elia. Karena panggilan saya memang seorang imam, panggilan saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya harus lebih banyak berdoa daripada saya berkreatif mencari uang, gitu. Ya, saya merindu, saya ingin 8-10 jam waktu saya untuk Tuhan, gitu. Ya, saya memang berkreatif juga di belakang, saudara. Tapi waktu saya harus lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk kreatif cari ekonomi, saudara. Karena saya percaya Allah yang berkati Elia, Allah juga bisa berkati saya, bisa berkati saudara semua. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tapi Allah mengajar kita supaya kita belajar memanage, belajar menunjukkan diri. Ya, namanya belajar ini sesuatu proses yang tidak gampang, saudara. Saya juga banyak tidak lulusnya, gitu. Ya, tapi kita harus belajar terus, saudara. Belajar terus. Orang belajar kadang-kadang bisa gagal terus, tapi kita harus belajar terus dan belajar terus. Dan percayalah, Tuhan akan berkati kita semua. Amin. Ya, dan ekonomi kreatif, ekonomi supranatural, dan belajar mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Haleluya.
Kira nama siang kata kaya ralama singgiara. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kau boleh mengajar kami semua untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di bumi ini. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberikan jalan buat setiap kami. Ya, belajar mengikuti apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jangan boleh memberkati setiap kami di tengah-tengah krisis yang terjadi di dunia ini. Jangan kami boleh menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi ini, kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita akan angkat di hadapan Tuhan sama persembahan saudara yang terbaik. Kalau saudara ada, jangan sampai saudara datang dengan tangan yang kosong. Karena Tuhan akan melipatkan saudara. Kalau kosong, dilipatkan berapa kali pun akan tetap kosong. Kalau kita berikan persembahan yang kosong, kalau Tuhan yang melipatkan 100 kali pun, itu akan menghasilkan 0 yang sangat besar. Bab itu yang ada, jangan membawa tangan kosong di hadapan Tuhan. Berapapun yang dapat kita persembahkan, Tuhan tidak melihat persembahan kita, tapi Tuhan melihat hati kita, kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita di hadirat Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami, inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Terimalah dengan sukacita persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Persembahan perpuluhan, persembahan untuk operasional gereja Isa Masndoro ini ya Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa pada pagi ini untuk setiap anak-anak yang memberikan persembahan, berkati kembali berlipat-lipat kali ganda Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun mengalami kekurangan, tapi diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan bisnis mereka, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dan akan semakin menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sajeke. Kita berikan persembahan bagi Tuhan. Bapa di surga,
Kami bersyukur untuk pimpinan dan berkat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kami pulang, kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, yang hari-hari ini sedang mengalami banyak masalah Tuhan. Pandemi virus corona Tuhan. Kami berdoa kalau berkenan biarlah segera selesai di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Bersama dengan keluarga dan staf, Tuhan Kau menolong, memberkati, Kau memproteksi mereka ya Tuhan. Dan boleh memimpin bangsa ini Tuhan, dengan hikmat yang datang dari Tuhan, dengan wibawa rohani ya Tuhan. Sehingga semua rakyat Indonesia boleh taat dengan pemerintah yang ada. Tidak ada pemberontakan di mana-mana ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Dan boleh membawa Indonesia mengalami pemulihan oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Polri dan TNI Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan mereka kemampuan ilahi untuk mengendalikan situasi Tuhan yang ada di Indonesia ini. Sehingga tidak terjadi kerusuhan Tuhan, tapi boleh aman di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat tim medis, baik para dokter maupun para perawat, mereka yang berjuang untuk rakyat yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Yang hari-hari ini mereka sudah terpapar sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat seluruh bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang sakit, baik sakit karena virus corona maupun sakit karena mungkin penyakit yang lain. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menggenapi firman-Mu, bilur-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa buat saudara kami seluruh jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan mereka juga. Kami berdoa sepanjang minggu ini mereka berulang tahun. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan tambahnya umur, menambahkan berkat, kebahagiaan, umur panjang, kesehatan, rezeki yang berlimpah-limpah, dan makin hari makin mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga keuangan gereja. Tuhan mencukupkan di dalam nama Yesus. Tidak ada kekurangan ya Tuhan. Engkau juga mencukupkan keuangan jemaat Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, semua cukup di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, membuat setiap kami tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan terima segala berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita menyelesaikan ibadah pada pagi yang diberkati ini, angkatlah hatimu dan pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat-berkatnya. Sebab Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatlah kau di kota, diberkatlah kau di desa, diberkatlah di mana kau berada, kemanapun kau pergi, kau selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatlah hidupmu, kiranya kau dijauhkan dari segala penyakit apapun juga, sebab bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Diberkatlah rumah tanggamu, biarlah memiliki rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang sukses dan bahagia. Diberkatlah lumbung-lumbungmu, diberkatlah bakulmu, diberkatlah hasil panenmu, diberkatlah ternakmu, diberkatlah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatlah pelayanan dan studimu, dan kiranya segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu, yaitu berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua, dan buat kita berhasil dari pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.